Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiatul Husna dari Prodi PAI 1A STAI Al-Azhar Meranti Gresik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi motivasi. Yang pertama ada pengertian motivasi. Yang pertama ada pengertian motivasi. Motivasi adalah penggerak dari perilaku yang mengarahkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam motivasi ada daya-daya yang menggerakkan individu, ada arah dari tindakan yang dilakukan individu, dan ada tujuan yang ingin dicapai individu. Oleh karena itu, motivasi biasa disebut juga sebagai determinan dari suatu tindakan. Para ahli menyebutkan bahwa determinan tersebut bisa bersifat biologis, psikologis, dan bisa berupa situasi dari lingkungan atau objek. Selanjutnya yaitu jenis motivasi. Jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang pertama ada motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang determinan penggerak perilaku datang dari dalam diri individu sendiri. Contohnya ada harapan, cita-cita, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang determinan penggerak perilaku datang dari luar diri individu. Contohnya yaitu pujian orang lain, dorongan orang lain, sesuatu yang ada pada objek motivasi, dan lain-lain. Yang pertama yaitu teori motivasi menurut John Atkinson. Beliau meyakini bahwa bukan motivasi berprestasi yang menggerakkan individu, tetapi motivasi takut gagal. Ketakutan akan kegagalan yang membuat orang bertindak. Yang kedua, yaitu teori motivasi menurut Abraham Maslow. Maslow mencetuskan bahwa piramida kebutuhan untuk menggambarkan motivasi dalam diri seseorang. Kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta atau kasih sayang, penghargaan, kemudian aktualisasi diri. Aktualisasi merupakan puncak dari dorongan yang mendasari tindakan seseorang. Dalam perkembangannya, Abraham Maslow menambahkan meta kebutuhan atau kebutuhan spiritual di atas piramida kebutuhan yang dibuatnya. Dan yang selanjutnya yaitu pentingnya motivasi. Motivasi sendiri memiliki tujuan pemenuhan kebutuhan kalau secara personal dan pemenuhan target kalau secara kelompok. Di dalam kajian psikologi pendidikan, motivasi memiliki peranan penting dalam pencapaian prestasi belajar siswa selain tingkat kecerdasan, minat, bakat, sikap, dan faktor eksternal. Dan yang terakhir ada pengukuran motivasi. Motivasi dalam diri seseorang bisa diketahui dan diukur. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada psikotes. Yang pertama yaitu observasi. Untuk mengetahui tingkat motivasi seseorang bisa dilakukan dengan observasi. Sejauh mana misalnya seseorang tampak sigap, cepat, serius, aktif ketika bekerja. Mereka yang memiliki motivasi tinggi tampak serius dan cepat dalam bekerja. Yang kedua yaitu wawancara. Cara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang mereka dapatkan dalam bekerja atau prestasi-prestasi yang pernah diraih. Mereka yang bekerja memenuhi target atau memiliki prestasi yang baik, berarti motivasinya tinggi. Teknik wawancara ini umum digunakan saat wawancara seleksi kerja. Yang ketiga yaitu psikotes. Umumnya yang digunakan adalah tes kepribadian. Dengan tes kepribadian,
seseorang akan dilihat need dalam dirinya dan seberapa kuat need tersebut. Alat tes yang digunakan antara lain yaitu grafis, papikostik, dan sebagainya. Alat tersebut umumnya tidak hanya mengungkap satu aspek saja, tetapi banyak aspek psikologi yang lain. Demikian sedikit penjelasan materi tentang motivasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.